سكن عليه والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا استغن عليه والهوى نادانا والهوى نادانا يا روحي أبنى في طالب منكم مصدر المواهب يا ترى النور. Desa berasal dari bahasa Sanskerta desi yang berarti tanah kelahiran. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya, serta layaknya nadi-nadi kehidupan bagi sebuah negeri, di mana manusia saling bertumpah ruah perasaan, saling mengisi berbagai cerita kehidupannya. Disinilah kita dapat melihat senyum rekah dari tiap-tiap jiwa, suara-suara yang khas ketika sang surya terbit sampai langit berjubah menjadi waktu senja. Kehidupan yang natural serta memiliki loyalitas di antara warga setempat, seperti saling bergotong royong dalam membangun kemajuan masyarakat. Pusaka Mulia adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kerapedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Desa Pusaka Mulia terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Cikubang, Legok Barong, Perakan Ciri, dan Pasir Muncang. Sesuai dengan penamaan yang begitu menyimpan makna, manusia mengalami 4 proses perjalanan, yaitu dengan istilah amarah, lo'amah, sawiyah, dan mutmainah. Atau apabila dalam bahasa Sunda yang berarti acining sene, acining bumi, acining angin, dan acining cai. Arti yang sesungguhnya dari pusaka mulia menurut sejarah nenek moyang kita, yakni pusaka mulia layaknya diri atau raga, sedangkan mulia yang berarti hati. Pusaka mulia tidak akan bisa bersatu apabila belum mengetahui apa arti dari pusaka mulia itu sendiri. Pusaka mulia didominasi oleh perkebunan dan sawah asri yang dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai mata pencaharian warga setempat. Ini adalah salah satu rute lahu yang ada di Desa Pusaka Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kepala Desa Pusaka Mulia Ahmad Hendri akan menjelaskan sekilas tentang Desa Pusaka Mulia. Secara geografis, Pusaka Mulia berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Subang. Ke sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kiara Pedes, Desa Cibeber, Desa Gerokik, dan Desa Ciracas. Secara umum, Desa Pusaka Mulia mempunyai banyak potensi, baik dari potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Berbicara tentang sumber daya manusia, secara umum Desa Pusaka Mulia strata kelulusan sudah rata-rata tingkat SMA,
juga secara faktor alam kebetulan Pusaka Mulia banyak potensi, diantaranya ada potensi wisata ujung aspal dan juga ada potensi wisata kuliner khas Pusaka Mulia yaitu Saung Manglit. Dan juga secara kewilayahan Desa Pusaka Mulia kebetulan merupakan salah satu desa terluas yang ada di Kecamatan Kiara Pedes. Terus kalau dilihat dari jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Pusaka Mulia di atas desa-desa yang lain secara umum di Kecamatan Kiara Pedes, sehingga ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Desa Pusaka Mulia apabila kita bisa mengelola dan bisa memanage apa yang ada di alam dan apa yang ada di sumber daya manusianya. Demikian sekilas tentang Desa Pusaka Mulia. Kami bisa sampaikan secara garis besar, kami bisa sampaikan secara umum yang ada di Desa Pusaka Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi semua masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tono Suyitno selaku Ketua Karang Taruna Desa Pusaka Mulia. Seperti halnya Karang Taruna yang ada di Pusaka Mulia, salah satunya di Kampung Pasir Muncang. Pemuda mulai kerja bakti untuk merintis sebuah tempat yang lebih dikenal dengan nama Ujung Aspal ataupun Negeri Cina. Tempat tersebut ditemukan oleh Bapak Ade. Kemudian oleh pemuda dikelola dengan cara kerja bakti mulai dari nol selama 5 tahun ke belakang. Sebelum menjadi destinasi wisata yang bernama Pasir Langlang Panyawangan seperti saat ini, sekarang Ujung Aspal sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar sana. Harapan saya selaku Ketua Karang Taruna, semoga pemuda sekarang lebih kreatif, berinovasi, serta mampu menjaga potensi dan budaya kampung halamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya Karang Taruna Desa Pusaka Mulia bisa lebih maju dan tetap berjaya. Selain itu, ada banyak aktivitas kegiatan Karang Taruna Desa seperti bergotong royong dan memberikan bantuan jalan lingkungan untuk memudahkan proses perjalanan masyarakat. Kemudian, bantuan perbaikan rumah sebagian warga dan ada santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Juga kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam seperti halnya kegiatan pawai obor untuk memperingati 1 Muharram, serta kegiatan bakti sosial lainnya. Kemudian dana lainnya dibuatkan untuk fasilitas berupa tenda serbaguna dan memberikan bantuan sarana ibadah. Di desa selalu menjadi tempat terbaik untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Suasana yang masih asri, udara yang masih bersih menjadi tempat bermain sempurna bagi anak-anak. Dengan cara bermain, mereka belajar bersahabat antar teman sebaya maupun dengan alam. Ragam permainan tradisional yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dapat kita temui di wilayah pedesaan, mulai dari permainan egrang yang mengajarkan anak-anak fokus dan tidak pantang menyerah, sedangkan sondah yang mengajarkan ketelitian demi mencapai tujuan, kemudian galah yang mengajarkan rasa kekompakan dalam diri anak-anak, serta permainan panggal yang mengajarkan kesabaran dalam bermain, dan masih banyak lagi permainan-permainan lainnya. Selain itu, nuansa desa yang masih didukung dengan unsur keagamaan
di sekolah maupun ilmu agama, yang berperan penting untuk membangun dan melahirkan tunas-tunas bangsa yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang, agar terciptanya Indonesia yang lebih baik. Pendidikan adalah suatu jembatan untuk hidup bermasyarakat, baik di desa maupun di kota. Seorang anak bukan sekedar diajarkan mengenai pelajaran formal saja, akan tetapi di sekolah juga mengajarkan norma-norma kehidupan sejak dini, supaya anak bisa terarah dan mampu mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya cara bersopan santun, berperilaku yang baik, serta memiliki rasa ingin mewujudkan cita-citanya. Walaupun seringkali di desa merasa terbelakang dalam hal pendidikan karena kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang seadanya, akan tetapi warga desa termasuk pengajar selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik. Di Pusaka Mulia sudah memiliki beberapa tempat pendidikan dimulai dari sekolah RA, PAUD, TPA, SD, SMP, SMA atau sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, inilah lembaga kami yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Kamil Pusaka Mulia. Motivasi berdirinya lembaga pendidikan di Dusun 2 Legok Barong ini yang pertama yaitu ingin mengembangkan, mencerdaskan anak-anak khususnya masyarakat yang berada di wilayah Dusun 2 Legok Barong supaya lebih baik dan lebih berkembang lagi dengan desa-desa yang lainnya. Adapun awal mula berdirinya lembaga Legok Barong ini yang pertama yaitu Raudatul Atfal, berdiri pada tahun 2011 dan alhamdulillah pada saat ini sudah memasuki tahun yang ke-9, angkatan yang ke-9 dan sudah mempunyai peserta didik kurang lebih 120 peserta didik. Sekilas tentang profil lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Kamil Pusaka Mulia. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian adalah sumber mata pencaharian masyarakat Desa Pusaka Mulia yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari tani kopi yang dihasilkan dari perkebunan kopi yang ditanam di kaki Gunung Burangrang oleh komunitas Putra Giri Pusaka. Kopi tersebut sudah menjadi produsen dari Kecamatan Kirapedes, khususnya dari Pusaka Mulia yang sudah mewakili kopi khas Purwakarta. Kopi yang ditanam memiliki cita rasa yang tidak dapat ditemukan pada kopi lainnya. Penanaman secara ideal di atas ketinggian 1000 sampai 2100 mdpl. Dua jenis kopi yang ditanam adalah kopi jenis Arabica dan Robusta. Hanya saja untuk saat ini komunitas Putra Giri Pusaka lebih mengutamakan kopi jenis Arabica sebab mengikuti permintaan pasar. Para petani kopi berharap kepada masyarakat lainnya, terutama kepada para generasi muda agar dapat ikut serta menjadi penggiat kopi untuk mensejahterakan potensi desa. Kemudian selain usaha kopi, masyarakat di kalangan ibu-ibu membuat olahan makanan seperti seroja. Seroja diambil dari nama sebuah bunga, bentuknya yang menarik dan cantik layaknya bunga seroja.
Seroja hanya memiliki satu rasa, berbeda dengan makanan kembang goyang. Bidang usaha lainnya yakni usaha jamur tiram. Jamur tiram memiliki beberapa tahapan proses, mulai dari pencampuran bahan-bahan seperti dedak, kapur, air, tepung kanji, dan serbuk gergaji. Selanjutnya penyocokan atau pembungkusan bahan-bahan, kemudian pengukusan selama 12 jam. Setelah itu penanaman bibit jamur di keesokan harinya. Selama 40 hari kemudian disimpan di tempat pemutihan. Bekas pembibitan tersebut menjadi limbah yang bisa dipakai menjadi berbagai pupuk tanaman. Benih-benih jamur tersebut akan muncul dan siap dipanen. Kemudian akan diambil untuk dipasarkan di berbagai pasar-pasar dan penjual jamur. Tanaman cengkih adalah salah satu rempah-rempah yang khas dari Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa, masyarakat sangat antusias ketika memasuki musim panen raya cengkih. Tanaman cengkih sangat bermanfaat, mulai dari batang pohon, selain itu daunnya bisa diolah menjadi minyak cengkih. Sebab memiliki harta jual yang cukup lumayan. Buah cengkih yang sudah siap dipanen akan segera dipetik. Setelah itu proses pemipitan yang memisahkan buah dan tangkainya. Kemudian tahap terakhir adalah pengeringan dengan cara alami yang memanfaatkan sinar matahari. Buah cengkih yang berwarna hijau sampai berwarna merah akan berubah menjadi berwarna coklat setelah dijemur beberapa hari, hingga maksimal akan menjadi warna hitam dan teksturnya yang mengeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jaeng dari Kampung Ugok Barong, Desa Pusaka Mulia, Kerapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pertama, di Pusaka Mulia ini bahwa teh ini merupakan bentuk komoditi yang mayoritas petani untuk di daerah Pusaka Mulia ini adalah bertani teh. Jadi intinya sangat mudah sekali untuk mendapatkan bahan baku ini. Yang kedua, teh ini sangat bermanfaat. Selain mengandung antioksidan untuk tubuh, otomatis ini sangat menyehatkan. Harapan kedepannya, pertanian teh ini untuk bisa dipertahankan. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini 30 hektar per tahun hilang. Tanaman teh ini panennya itu tiap 15 hari sekali. Otomatis dalam 1 bulan kita 2 kali panen. Jadi setelah dilakukan pemetikan, si teh ini dibawa ke pabrik, terus di sana ditimbang dan dibayar. Terus proses di pabrik, setelah ditimbang itu langsung diadakan proses pelajuan. Mungkin proses dalam bidang pertanian teh mungkin dari kami dicukupkan sekian. Dan sekali lagi saya berharap pada seluruh warga khususnya Jawa Barat, mari kita berbudaya bertani teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pusaka Mulia ada beberapa kelompok tani, seperti Barong Mulia dan Pusaka Mekar. Hal yang perlu diinformasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan teh dan kopi, yaitu dalam rangka memperoleh nilai tambah bagi peserta kegiatan pengembangan desa organik. Maka, peserta kegiatan diberi bantuan berupa ternak kambing atau sapi atau domba, lengkap dengan kandangnya dalam rangka dikembangkannya sistem integrasi tanaman kopi dan ternak. Saat ini Pusaka Mekar telah menerima bantuan tersebut, tepatnya di Dusun Kampung Cikubang. Pada permainan sepak bola, dikenal dengan istilah ABC atau kemampuan agility, balance, dan coordination. Saat bermain bola,
anak akan melakukan banyak gerakan yang cepat. Juga memberikan rangsangan yang sempurna untuk anak mengembangkan sistem sarafnya. Selain itu, melatih anak mengambil keputusan dan membuat anak tetap sehat dan bugar, serta mampu bekerja sama dengan timnya. Ada harapan buat anak-anak lebih maju lagi dan bisa meraih cita-cita apa yang dicita-citakan oleh anak-anak tersebut. Sekian mungkin dari kami. SSB Pusaka Muda juara. Selamat datang di Museum MK Lesmana. Museum MK Lesmana berada di lokasi Kampung Legok Barong, Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berada di sebuah desa yang sejuk pada ketinggian 750 dpl dari permukaan air laut. Museum MK Lesmana berdiri pada tahun 2010. Diresmikan oleh Bupati Purwakarta, Bapak Dedi Nulyadi SH. Museum MK Lesmana didirikan oleh MK Lesmana sebagai pendiri dengan latar belakang MK Lesmana sebagai seorang pelukis. Kemudian Museum MK Lesmana memiliki koleksi kurang lebih 2.500 koleksi. Yang menjadi kelengkapan daripada museum ini yaitu adanya satu perpustakaan yang walaupun sederhana itu mencoba menampilkan buku-buku seni budaya, kemudian yang lain agama dan lain sebagainya. Museum ini dilatar belakangi oleh satu cita-cita. Pertama, ingin museum ini menjadi alat untuk edukasi, pencerahan terhadap generasi muda. Kedua, bahwa desa, daerah terpencil bukan hal yang mustahil lagi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, baik untuk museum, untuk yang lain-lain. Desa cukup menjanjikan untuk itu. Kemudian, diharapkan museum ini berdiri menjadi mitra kepada warga masyarakat yang khususnya yang ada di tempat ini untuk mari bersama-sama mengembangkan potensi-potensi desa yang ada khususnya dalam bidang seni budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi